warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab, kayaknya ngantuk di belakangnya. Dari jam 4 subuh ya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulai dengan zikir. Mudah-mudahan kita mengambil barokah dari zikir ini. Ini merupakan zikir gabungan malaikat dan para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir ini kita terus diberikan keberkahan oleh Allah dan harapan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menurut Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, ini zikir adalah zikir malaikat pemikul arsy. Yang kedua, ini zikirnya Nabi Adam alaihissalam.
Yang ketiga, ini zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat adalah ini zikirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca ini zikir, insya Allah berkah buat kita semua. Sebab yang pertama ini zikirnya malaikat pemikul arsy, yang keduanya adalah zikirnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban. Alladzi ja'alana minal musliminal kamilin wa amarna bittiba'is sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang kayaknya Allahnya yang udah ngantuk ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Imam Ibn Athaillah Sakandari fi Kitabil Hikam min ru'unatin nafsi, bahwasannya yang pertama alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmatnya Allah berikan sampai detik dan saat ini terus senantiasa bisa kita gunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ahli tafsir Timur Tengah yang merupakan juga seorang ahli tafsir terkemuka abad 21 saat ini, beliau mengatakan al-malu huwa adna darajati rizki wal afiyatu a'la darajati rizki wa salahul abna'i afdalu anwa'i rizki wa ridha rabbil alamin fahuwa tamamu rizki. Apa kata beliau, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Yang pertama, kalau kita punya harta, kata beliau, duit kita banyak di bank mana aja ada, kita punya deposito, itu rizki yang paling rendah, kata beliau. Duit, uang, jabatan, itu rezeki yang paling rendah. Wal afiyatu a'la darajati rizki, kesehatan, kata beliau, rezeki yang paling tinggi. Jadi kalau kita sehat, maaf, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, yang alhamdulillah Covid 2 tahun berlalu ya Ustadznya, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, berarti ini rezeki yang luar biasa kepada kita dari Allah Subhanahu.
Sebab kesehatan, kata beliau, a'la darajat rezeki, rezeki yang paling tinggi. Banyak orang punya duit, punya duit tapi nggak sehat, makan ini susah, makan itu susah, bener nggak Pak? Makannya cuman apa? Kentang sama singkong. Padahal duit miliaran itu di ratusan juta di bank. Makan ini nggak boleh, bener kata beliau. Ternyata harta itu adalah rezeki yang paling rendah buat manusia. Sementara kesehatan rezeki yang paling tinggi, paling mahal. Yang kemudian wasalahul abna'i afdalu anwa'i rizki. Kita punya anak, cucu, keturunan yang soleh dan soleha, itu sebaik-baik rezeki buat manusia, kata beliau. Kita punya anak yang laki soleh, yang perempuan soleha, itu rezeki yang paling luar biasa. Dan terakhir kata beliau, waridha rabbil alamin fahuwa tamamu rizki. Rizki yang paling utama buat umat Islam, umat baginda Rasul adalah ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rezeki yang paling luar biasa. Maka mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan alam kepada Sayyidil Wujud Abdul Likulli Mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat yang berada di akhir zaman. Harapan kita semua sama, mudah-mudahan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita termasuk ke dalam kelompok orang beruntung, orang yang berhak mendapat syafaatul uzmah beliau, amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita, saya yakin siapapun kita saat ini yang hadir di sini sama semua, kalau sudah sampai negeri akhirat nanti, kalau sudah sampai di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, sebab kita yakin, tidak yakin, mau tidak mau, kita pasti akan sampai ke padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti akan sampai ke padang akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah harapan kita cuma satu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa, berkumpul, memandang wajah baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai di alam dunia ini, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Yang saya hormati, mohon maaf saya tadi megang HP terus, mau nyebutin ini takut salah. Apalagi di sini ada Pak Haji Arif Setiawan dari Polres Jakarta gitu ya. Kalau salah sebut saya ditangkap lagi. Yang saya hormati Bapak DKM Wahyu Ridwan SPD. Yang saya hormati Ustadz Bambang sebagai sekretaris. Yang saya hormati Ustadz Reja Septiandi. Yang saya hormati Bapak Haji Arif Setiawan AKBP, dan juga para haji dan para hajjah sekalian dan jamaah sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Doa saya, doa kita bersama, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, Allah berikan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di sini memperingati Isra Mi'raj. Sebenarnya ini bulan apa ini Ustaz? Udah bulan Syaban ya? Udah kelewat jauh ya? Harusnya tarhib Ramadan ini Bapak. Membina ukhuwah Islamiyah melalui budaya salat berjamaah. Alhamdulillah, iya, melalui salat berjamaah. Jadi kalau berbicara Isra Mi'raj Pak, Bu, kalau kita baca sejarah, ini akan mengulang kita untuk kembali mengingat peristiwa yang begitu besar. Yang kedua, memperingati Isra Mi'raj berarti kita diajarkan untuk percaya kepada hal yang gaib. Dan yang ketiga, berbicara Isra Mi'raj, kita harus diyakini oleh sebuah kejadian yang mohon maaf kita sendiri juga nggak pernah tahu kejadiannya, tapi ini untuk membina, untuk mengangkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekarang banyak Pak, maaf, keyakinan-keyakinan yang sudah agak melenceng. Bahkan banyak beberapa kelompok yang sudah tidak meyakini adanya peristiwa Isra Mi'raj. Bukan hanya sekarang, sejak zaman baginda Rasul, tokoh yang paling tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj adalah Abu Janda. Siapa? Abu Jahal. Orang yang paling gak percaya sama Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Padahal Abu Jahal adalah pamannya baginda Rasul.
Tapi orang yang paling percaya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Kenapa nggak percaya mereka ketika itu? Karena di luar akal logika, Pak. Nabi berangkat ba'da Isya, sebelum subuh udah sampai lagi ke bumi. Yang padahal jarak dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke langit tujuhnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, turun kembali dalam waktu yang singkat. Abu Jahal nggak percaya. Karena apa? Dia hanya bermain logika. Maka kalau kita bermain logika, nggak pernah akan sampai iman kita kepada Allah Subhanahu. Contoh, Pak, sekarang nih saya tanya, kita udah pernah ngelihat surga neraka belum? Udah pernah ngelihat belum? Tapi kita yakin nggak dia surga neraka? Yakin nggak? Kayaknya ragu semuanya. Apa ngantuk kali saja? Ragu nggak nih? Surga neraka ada nggak, Bu? Ada. Kita belum pernah melihat. Nah, ini yang bermain adalah bukan akal logika, tapi keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun pernah terjadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa, Pak, Isra Mi'raj Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril dengan kendaraan bernama Buraq. Apa itu Buraq? Dari kata al-barkun. Apa arti al-barkun? Kilat, cahaya. Jadi kendaraan yang gerakannya seperti kilat, cahaya cepat luar biasa, namanya Buraq. Tapi bentuknya sendiri bukan cahaya. Banyak digambarkan oleh keterangan-keterangan seperti hewan, seperti kuda dan sebagainya. Buraq itu al-barkun, artinya kilat cahaya. Kenapa sebut kilat cahaya? Karena gerakannya begitu cepat, melesat dengan cepat, di luar akal logika manusia. Dari kota Mekah ke kota Madinah, dari Madinah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Bethlehem, kemudian langsung naik ke langit 7, naik Sidratul Muntaha ke Ma'wa, terus bertemu dengan Allah. Dengan kendaraan itulah Rasulullah melakukan yang disebut dengan Isra Mi'raj. Maka hadirin, yang pertama, apa dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita gunakan, yang kita ambil hikmahnya? Yang pertama, sekali lagi kita diajarkan oleh baginda Rasul, oleh Allah, untuk yakin dengan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita harus bermain logika, bahwasannya tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah kehendaki. Apapun itu semua, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apapun itu, kata Allah, sesuatu itu kalau Allah sudah kehendaki, Allah cukup bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi kita tidak bisa bermain dengan logika saja, tapi dengan kekuatan yakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Pak, Bu, ini cerita singkat saya kepada teman saya di Sawangan. Saya kebetulan 2 tahun jadi imam rawatib di masjid samping rumah sakit Bakti Yuda. Itu masjid luar biasa, Pak, Bu. Kalau Bapak lewat mau ke Sawangan, silahkan mampir ke arah Parung, ada depan pom bensin namanya Masjid Al Hasanah. Saya jadi imam di situ 2 tahun, imam rawatib. Itu sholat jamaahnya 5 waktu seperti sholat Jumat, luar biasa. Memang masjid transit. Yang kedua, menjadi masjid percontohan di Al Hasanah, baik dari tempat wudunya, tempat sholatnya, tempat imamnya. Karena maaf, memang ternilai masjid yang paling bersih, paling indah di kota Depok untuk percontohan di Masjid Al Hasanah, di depan pom bensin, di samping rumah sakit Bakti Yuda. Berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin, Pak, setelah subuh ketika itu saya pernah bicara sama seorang, maaf, yang kerjaannya maaf bukan bermaksud lain niat, bukan, dia hanya Gojek online. Gojek online bilang sama saya pada subuh, Ustaz, apa mungkin nih saya punya cita-cita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, saya bilang, Mas, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita berikhtiar, kita doa, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menghendaki, semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi yang Allah kehendaki di alam dunia ini. Tapi Ustaz, saya nggak mungkin kayaknya. Saya maaf, saya cuma Gojek online. Saya kepengen banget berangkat umroh. Oh, saya bilang, doa terus, Mas. Doa, minta sama Allah, terus minta supaya hatinya kuat. Kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau menghendaki sesuatu, ingin sesuatu, kata Allah,
berusaha, berikhtiar, fatawakkal 'ala Allah, kemudian kau bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah berikan jalan-jalannya. Benar Pak. Satu ketika dia ba'da subuh habis dari sholat, ada panggilan, orderan di rumahnya. Begitu keluar dari rumahnya, gerimis subuh-subuh, sampai di pertigaan Sawangan, jatuh pas ketabrak mobil. Dari sini awal ceritanya. Makanya saya bilang sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin kalau sudah kehendaki Allah berikan jalannya. Ketabrak mobil, luka nggak bisa jalan, dibawa ke rumah sakit RSUD, dirawat selama 7 hari 7 malam, sampai akhirnya dokter bilang, Mas hari ini boleh pulang, sudah bisa pulang dan silakan berobat berjalan. Akhirnya apa? Pulanglah Pak. Begitu mau pulang, sampai ini yang nabrak tadi anak muda ketika itu beserta ayah ibunya. Apa dia bilang? Mas, udah kalau hari ini mau pulang silakan, nggak usah mikirin apa-apa. Biaya udah saya tanggung semuanya, perawatan saya tanggung semuanya. Dan terakhir kata ayah ibunya yang nabrak ini Pak, yang nabrak anak muda, saya tanya Mas, maaf, sebagai mohon maaf saya, si Mas pengennya apa ini sebagai balas maaf saya kepada Mas. Masya Allah Pak, luar biasa, ini jalan tunjukkan Allah. Dalam hati dia, ya Allah, mana mungkin kalau saya sebut saya pengen umrah, saya diberangkatin, sementara umrah mahal antara 25 sampai 35 juta. Tapi dalam hati dia kepengen, ya Allah saya pengen banget umrah, apakah saya harus bilang? Dalam hatinya dia bilang, apakah harus bilang? Akhirnya dia bilang Pak, dengan penuh keraguan dia bilang, Bu, Pak, maaf, sebetulnya saya udah lama pengen berangkat umrah, tapi saya nggak ada duitnya. Saya cuman maaf Gojek online. Cuman Gojek. Maaf, bukan maksud menyinggung, emang beliau begitu profesinya. Akhirnya apa? Kalau Bapak maunya itu, insya Allah. Nih Pak, ini KTP saya, ini alamat saya. Besok Bapak datang ke rumah saya, bawa syarat-syaratnya. Insya Allah Bapak saya berangkatin umroh. Masya Allah. Udah gara-gara ketabrak mobil awalnya. Datang bener Pak, disamperin rumahnya. Bener ini rumahnya, diserahin bukti-buktinya, semuanya diberes sama yang punya hajat, yang nabrak beliau ketika itu anaknya. Dengan izin Allah, beliau melalui wasilah ketabrak mobil anaknya waktu subuh itu berangkat umroh. Masya Allah, luar biasa. Ini izin Allah. Akhirnya saya ledekin, Mas, begitu ketemu lagi, Mas salah niatnya. Harusnya Mas jangan niat umroh, harusnya niat haji. Mas ketabrak mobil aja berangkat umroh, apalagi ketabrak kereta. Jadi niatnya harusnya berangkat haji, tapi ketabraknya gedean Bu, ketabrak kereta. Luar biasa. Artinya dari hikmah ini Pak, kita ambil hikmah. Saya termasuk saya, maaf, alhamdulillah tahadus binimat Pak, mohon doanya. Saya membina anak yatim. Saat ini ada 18 orang anak di asrama yang saya bina. Alhamdulillah kalau untuk asrama putra sudah 3 lantai, asrama putri 2 lantai, kurang lebih sudah berbiaya sekarang 2,5 miliar. Kalau menurut logika Pak, saya uang dari mana? Saya cuma maaf, saya hanya ngajar anak-anak santri, ya begitu seperti demikian. Sekarang bangun sudah 2,5 miliar menurut tukang, bukan menurut saya. Santri laki-lakinya insya Allah sudah 3 lantai, santri putrinya baru 2 lantai. Mohon doanya. Ini anak yatim, doa apa? Mereka Pak Bu, maaf, gratis. Yang penting satu syarat yang di tempat saya, mau menghafal Quran. Saat ini alhamdulillah mohon doanya, sudah ada 1 anak yang hafal 8 juz dari kalangan anak yatim. Yang lainnya sekitar 2, 3, yang 4 juz mereka sudah hafal. Setiap hari ada setoran dan saya bimbing langsung mereka, karena alhamdulillah saya juga dulu pernah belajar di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi saya pengen, tujuan saya, niat saya satu Pak, pengen ngangkat derajat anak yatim dengan ilmu dan dengan Al-Quran. Itu tujuan saya. Jadi kalau Bapak Ibu mangga silakan ada waktu mampir, daerahnya Pondok Rajak, dekat kereta api, dekat Al-Hawi, dekat Anton Medan. Ya, dekat pesantren Anton Medan Al-Hawi. Di situ asrama yang saya bina anak-anak yatim di sana untuk menghafal Quran. Tujuan saya satu, sekali lagi, mengangkat derajat mereka dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gratis Pak, makannya, sekolahnya, ongkosnya, tempat tidurnya, lemarinya,
Yang penting satu syaratnya, nggak bandel, ngikutin aturan, ngikutin penghafalan, ngikutin yang saya berikan arahan, itu aja satu. Jadi silakan Bapak Ibu, maaf mungkin kalau di sini ada anak yatim yang memang maaf masih ada kemampuan untuk belajar tapi tidak ada kemampuan finansial, silakan ke sana. Ustaz, dari mana duitnya? Saya juga bukan dari sendiri, bantuan jamaah juga sama. Dititipin, Ustaz nitip buat ongkos anak-anak, mangga saya sampaikan semuanya insyaallah. Karena niat satu, sama-sama kita membangun agama ini untuk kebaikan, terutama untuk anak yatim dan duafa. Jadi mangga, Bapak yang mau ada kelebihan rezeki, kelebihan harta, mau mampir silahkan. Lihat sendiri anaknya ada di sana di asrama. Saya sekolahin, sekolah gratis, makan gratis, ongkos gratis, semuanya. Yang penting mereka mau beribadah, mau menghafal Quran di tempat saya, begitu. Jadi mohon doanya. Hadirin rahimakumullah. Maka kembali ke acara Isra Mi'raj. Yang kemudian apa yang diterima oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj? Perintah salat 5 waktu. Kita tahu sejarah Pak Bu, maaf, perintah salat turun sesudah Nabi mendapatkan wahyu-wahyu sebelumnya. Jadi pertanyaan saya Pak Bu, satu, apakah Rasulullah sudah salat ketika belum menerima perintah salat Isra Mi'raj dari Allah Subhanahu wa taala? Udah belum Pak? Nabi Muhammad udah sholat belum ketika belum turun perintah sholat dari Allah? Udah belum? Hah? Belum. Berarti Nabi gak sholat dong. Gimana? Sebelum perintah sholat ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sudah sholat. Cuma sholatnya cuma 2 waktu Pak Bu. Apa aja itu? Yakni 2 rakaat ketika subuh dan 2 rakaat ketika isya. Jadi Rasul sudah sholat Pak sebelum menerima sholat perintah 5 waktu, yaitu waktunya 2 rakaat isya dan 2 rakaat subuh ketika itu. Begitu. Maka kemudian turunlah ayat atau perintah sholat yang dilakukan oleh Rasul ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Rasul dari Masjidil Haram yang ada di Mekah dibawa Rasul ke Madinah yang pertama kali oleh malaikat Jibril beserta buraq. Kenapa Rasul Pak pertama dibawa dulu ke Madinah? Karena Rasul dikasih tahu oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, Madinah ini nanti adalah tempat tinggalmu dan tempat terakhir bagimu. Jadi Rasul Pak sebelum dimakamkan di Madinah, ketika itu sudah diajak duluan oleh malaikat Jibril ke Madinah buat melihat tempat terakhirnya di peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dibawa lagi ke Bethlehem. Bethlehem itu apa? Baitul Laham disebutnya kalau Islam. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Dibawa lagi ke Bukit Tursina. Kemana Bukit Tursina itu? Tempat berbicaranya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu. Baru Rasul dibawa ke Masjidil Aqsa, naik langsung ke langit 7, ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, yang malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk ikut Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Karena apa? Karena begitu hebatnya kekuatan di Baitul Muntaha yang tidak bisa dinaiki kecuali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Yang pertama, sebelum dapat perintah, naiklah Rasulullah ke langit pertama. Di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam. Naik lagi ke langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Terus naik ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir Rasul naik ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah ke Baitul Ma'mur, kemudian terus ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menerima perintah salat 50 waktu. Ada hadisnya Bu. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Rasul bertemu dengan Allah, menerima perintah salat 50 waktu. Turun Rasul ke Baitul Ma'mur, turun ke langit ke-7, turun ke langit ke-6. Nah, di langit ke-6 inilah Rasulullah diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa? Begitu dialog, wahai Nabi Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa di langit ke-6. Apa kata Rasulullah? Saya dapat perintah salat 50 waktu. Nabi Musa kaget.
Masya Allah. Jangan-jangan kata Nabi Musa, umatmu nggak bakalan sanggup 50 waktu. Sebab kenapa? Dulu umatku pernah melakukan sebanyak itu, nggak sanggup juga kata Nabi Musa. Tolong minta keringanan kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ke Muntaha sampai ke Baitul Ma'mur, bertemu dengan Allah, minta dikurangin salatnya jangan sampai 50 waktu. Akhirnya apa? Dikurangin sama Allah. Bertemu dikurangin 5 waktu jadi 45 waktu. Bertemu Nabi Musa lagi, ditanya lagi, dikurangin berapa wahai Muhammad? Dikurangin 5 waktu, sekarang disuruh 4. Enggak bisa kata Nabi Musa, keberatan masih. Akhirnya Nabi Muhammad berbolak-balik dalam sebuah hadis itu sampai berapa kali balik, sampailah akhirnya mendapat 5 waktu. Sampai itu pun masih diprotes sama Nabi Musa. Muhammad masih keberatan. Kenapa? Nabi Musa yakin umat Nabi Muhammad nggak akan sanggup 5 waktu katanya. Disuruh berapa oleh Nabi Musa? Disuruh cuma 3 waktu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitatu minhu. Ya Nabi Musa, saya malu sama Allah. Saya udah bolak-balik sama Allah, ketemu sama Allah, saya malu. Sekarang saya terima keputusan Allah dan ini adalah salat yang terbaik untuk umatku. Maka diterimalah ketika itu Pak Abu salat 5 waktu oleh baginda Rasul yang awalnya 50 waktu, tetapi kata baginda Rasul, walaupun kita salat 5 waktu, seolah-olah kita salat sebanyak 50. Sebab kebaikannya kata Rasulullah, 1 kali salat fardu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Jadi kalau kita salat 5 waktu, 5 kali 10 sama dengan 50 kebaikan, 50 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya salat. Sampai-sampai Rasulullah ketika akan kembali kepada Allah sudah ditemani oleh malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Israil pencabut nyawa, ditemani oleh menantunya yang mulia Ali bin Abi Thalib. Rasul terbaring sudah lemah, diusapkan airnya. Apa pesan Rasulullah? 2 Pak. 2 pesan Rasulullah sebelum beliau kembali kepada Allah. As-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum kata Rasulullah. Jadi 2 pesan Rasul sebelum ia kembali kepada Allah. Wahai Ali, wahai Fatimah, as-salah, as-salah, kerjakan salat, kerjakan salat, jangan tinggalin salat. Wa ma malakat aimanukum, dan tolong bantu orang-orang lemah di antara kalian. Begitu Pak. Pesan Rasul 2, kerjakan sholat, bantu orang-orang yang gak mampu. Begitu kata Rasulullah. Artinya apa? Kita diajarkan Pak, hablum minallah, hablum minannas. Sholat itu hablum minallah. Kemudian bantu orang itu yang susah lemah itu hablum. Maka kata Rasulullah, enggak sempurna kalau hubungan kita baik dengan Allah, sementara hubungan kita dengan manusia jelek. Dan enggak sempurna juga kalau hubungan kita baik dengan manusia, tapi sama Allah hubungan kita jelek. Maka kata Rasulullah, yang paling baik adalah hablum minallah dan hablum minannas. Sebab ada satu ketika Pak, ya Rasul, saya punya tetangga, maaf, tetangga perempuan dalam sebuah hadis. Dia sholatnya rajin, zakatnya bagus, sedekahnya luar biasa, baca Qur'annya tiap hari, tahajud tiap malam, duhanya tiap pagi. Bahkan kebaikan-kebaikannya itu dalam ibadah kepada Allah banyak. Tapi sayang ya Rasul, tetangga saya kalau udah ketemu tetangga menyakiti hati tetangganya. Maka apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Kata Rasul, tidak ada kebaikan pada orang itu dan dia nanti termasuk penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagus, sedekahnya bagus, kebaikannya bagus, baca Quran bagus, tapi kalau sama manusia sering menyakiti, sering tidak membuat baik kepada sesama muslim dan juga tetangga-tetangganya, apa kata Rasulullah? Enggak ada kebaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga dikatakan seorang laki-laki Rasul, saya punya tetangga, salatnya biasa, baca Quran jarang, tahajud jarang, duha jarang, tapi dia ini kalau lagi ngumpul luar biasa kebaikannya. Diberikannya sedekah orang-orang gak mampu, ditolongnya yang tetangga lagi kesusahan, diberikannya kebaikan dengan senyuman dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Walaupun ibadahnya sedikit dan dia baik dengan tetangga, maka kata Rasulullah, khairan minha wa huwa min ahlil jannah. Kebaikan ada pada dirinya dan dia nanti termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bu? Kita diajarin supaya memperbaiki hubungan baik kepada Allah juga kepada sesama manusia. Hubungan baik kita kepada Allah yang pertama dengan salat. Yang kedua, hubungan baik kita kepada sesama manusia, mari kita bantu mereka yang enggak mampu. Mari kita bantu mereka yang sedang kesusahan.
Mari kita bantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebab kata Rasulullah, man arada an tusjaba da'watuhu wa an tufarraja kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin, kata Nabi Muhammad, setiap hajatnya, setiap keinginannya, setiap niatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala, falyufarrij an mu'sirin, hendaklah sering-sering menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Jadi kalau kita punya hajat, Pak, Bu, kok belum juga dikabul, pakai hadis Nabi. Bantu orang yang sedang kesusahan, bantu orang yang kesulitan, bantu tetangga kita yang perlu pertolongan. Insya Allah dengan niat lillahi ta'ala, kata Rasulullah, falyufarrij an mu'sirin, Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan untuk dirinya. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini, sekali lagi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keyakinan kita kepada Allah bahwasannya segala sesuatu jika Allah sudah kehendaki, semua mungkin saja terjadi. Sekali lagi, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang kedua, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini kita mendapat doa Rasul. Rasul berdoa dalam sebuah hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umatku yang bangun pagi hari. Kita tadi di jam 4 mungkin ya Pak ya, Ustaz ya. Dari jam 4 udah bangun sampai jam 7. Insya Allah ini acara selesai jam 10 Ustaz ya. Jadi saya masih ceramah 2 jam lagi Pak, insya Allah. Sanggup nggak Pak? Pada diem aja kayaknya Ibu. Sampai jam 10 Bu ya. Siap Bu? Siap ya? Saya pulang duluan. Enggak, insya Allah. Enggak lama, yang penting manfaatnya insya Allah. Jadi mudah-mudahan dapat doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bahkan tadi kita sholat sunnah subuh Pak, dijamin Rasulullah, rakaatal fajri khairum minad dunya wa fiha. Bapak tadi sholat sunnah ba'diyah subuh, itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak punya mobil, punya harta, punya rumah, punya jabatan, enggak ada apa-apanya dibandingkan tadi 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka mudah-mudahan terus istiqomah Pak. Subuh berjamaah, sunnah qabliyah, kemudian berzikir sampai waktu dengan duha. Insya Allah itu membuat kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup bukan hanya di dunia. Hidup kita sementara di dunia, yang selama-lamanya adalah di akhiratnya Allah Subhanahu. Innama ana wa dunya qarakibin istadalla tahta syajarati sumaroha, kata Rasulullah. Aku ini dan dunia, kata Rasul, seperti orang yang sedang berkendaraan, mampir sebentar di bawah pohon rindang, kemudian aku tinggalkan pohon rindang itu untuk menuju tempat yang sesungguhnya. Itulah dunia. Pohon rindang mampir sementara, kita tinggalin, kita akan pergi selamanya ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan kesempatan yang sebentar di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya berbuat kebaikan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, biridwal inayah afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mangga. Astagfirullahaladzim. Maaf sebentar, kita hadiah Fatihah untuk Ustaz Ihsak ya, almarhum juga ikhwan saya. Beliau sahabat saya di Departemen Agama. Alhamdulillah beliau sudah terlebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islam serta amal solehnya, diampuni segala kesalahan dan khilafnya. Mudah-mudahan kelak kita juga bisa berkumpul kembali dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salati 'abdin khalat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa
لكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجمعنا مع رسول الله في على المقام وارزقنا يا ربنا في جواره حسن الختام اللهم أمتنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم أمتنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم أمتنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا مع رسول الله بالمقام وارزقنا يا ربنا في جواره الختام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ومنكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada maaf dan telah memberikan tausiah pada kesempatan pagi ini dalam rangka peringatan Silaturahmi sekaligus juga menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan